Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra Renata dengan NIM 231232014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ujo Ngalagena dan Saung Angklung Ujo, invensi tradisi dan modal sosial di era globalisasi. Seni selalu mencerminkan struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Karena itu seni bukan hanya hiburan, tetapi juga agen perubahan. Tokoh yang sangat penting dalam konteks ini adalah Ujo Ngalagena atau yang bisa dipanggil Mang Ujo. Tokoh yang melanjutkan inovasi angklung diatonis sebelum dikembangkan gurunya, yaitu Daeng Sutigna. Pada tahun 1990, pada tahun 1966, Mang Ujo bersama istrinya, yaitu Sumiati, mendirikan Saung Ujo, atau yang disingkat SAAU. Berdasarkan penjelasan resmi Saung Angklung Ujo, pendirian ini berangkat dari keinginan kuat melestarikan seni dan budaya Sunda melalui pendidikan, pertunjukan, dan kerajinan bambu. Saung Angklung Mang Ujo kemudian mengembangkan filosofi 5M, yaitu mudah, meriah, mendidik, menarik, dan massal, yang kemudian Mang Ujo dengan unsur keenam, yaitu meriah. Prinsip ini yang membuat pertunjukan Saung Ujo mudah dipahami, menyenangkan, dan menarik bagi kalangan termasuk wisatawan mancanegara. Seiring perkembangannya waktu, Saung Angklung Mang Ujo berkembang menjadi kompleks budaya, didirikan di ruang pertunjukan, pusat pelatihan, hingga workshop pembuatan angklung. Pada tahun 1973, Saung Angklung Ujo dikembangkan lembaga menjadi yayasan agar pengembangannya semakin luas, teratur, dan profesional. Nah, lanjut kita ke pembahasan, yaitu analisis antropologi dan sosiologi. Yang pertama yaitu perspektif sosiologi. Dari perspektif sosiologi, Mang Ujo dapat dipahami melalui teori struktural, yaitu dari Anthony Giddens, yang menjelaskan tentang agen dapat mengatur atau mengubah struktur sosial melalui tindakan-tindakan. Di sini Mang Ujo bertindak sebagai agen sosial yang mentransformasi angklung dari seni pertunjukan pentatonis tradisional menjadi seni diatonis yang terstandarisasi dan dapat dimainkan bersama dalam skala massal. Melalui inovasi 6M dan pertunjukan kaulinan urang lembur, Mang Ujo berhasil menciptakan struktur baru bagi seni pertunjukan angklung. Yang kedua yaitu perspektif antropologi seni. Dari pandangan antropologi terdapat teori yang relevan, yaitu teori invensi tradisi yang dijelaskan oleh Hobsbawm dan Renger. Saung mengubah tradisi lama menjadi lebih relevan dengan kebutuhan modern, misalnya angklung diatonis sebagai bentuk tradisi baru yang dihasilkan dari tradisi lama. Selanjutnya, pertunjukan kaulinan urang lembur sebagai ritual budaya yang baru yang dibangun dari permainan tradisi lama dibingkai ulang sehingga mudah diterima oleh masyarakat modern. Kemudian terdapat revitalisasi budaya. Mang Ujo menghidupkan kembali seni angklung yang sempat tersisih. Revitalisasi ini dilakukan melalui pendidikan, workshop
pembuatan angklung, pertunjukan reguler, dan pemasaran kebudayaan ke dunia internasional. Selanjutnya adalah ekologi budaya. Penggunaan bambu di Sau mencerminkan hubungan antara budaya Sunda dengan lingkungannya. Bambu adalah bagian penting dari arsitektur, alat musik, interior Sau, dan identitas agraris masyarakat Sunda. Terdapat juga akulturasi. Dalam pertunjukan Sau, angklung tidak hanya memainkan lagu Sunda, tetapi juga lagu daerah dari berbagai negara, lagu klasik barat, dan juga pop modern. Ini merupakan contoh akulturasi pertemuan budaya global dan lokal yang menghasilkan bentuk seni yang baru. Kemudian ada modal sosial dan ekonomi kreatif. Sau merupakan contoh kuat bagaimana seni dapat menciptakan modal usaha kesesuai dengan teori Robert Putnam. Sau membangun jaringan komunitas, kepercayaan sosial, nilai gotong royong, dan solidaritas antar warga. Warga pada suka terlibat dalam berbagai kegiatan Sau seperti pemain angklung, pengrajin bambu, pengajar, pemandu wisata, hingga pengelola produksi. Modal usaha ini kemudian berkembang menjadi modal ekonomi kreatif, menjadikan Sau sebagai pusat pariwisata dan budaya yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu globalisasi budaya dan diplomasi seni. Sau berhasil membawa angklung ke panggung dunia. Hal ini dapat dipahami dengan teori globalisasi Ronald Robertson yang menjelaskan bagaimana budaya lokal masuk ke ruang globalisasi tanpa kehilangan identitasnya. Angklung menjadi simbol budaya Sunda, identitas Indonesia, sekaligus alat diplomasi budaya internasional. Dari kesimpulan yang saya paparkan tadi, Mang Ujo merupakan agen budaya yang mampu mengubah struktur seni tradisional menjadi seni modern dan dapat diterima secara global. Sau merupakan contoh invensi tradisi, revitalisasi budaya, dan akulturasi yang berhasil. Modal sosial yang diciptakan Sau berdampak langsung pada kesejahteraan komunitas. Ekologi budaya Sunda terjaga, penggunaan bambu dan kesederhanaan konsep. Lalu Sau membuktikan bahwa seni tradisional dapat menjadi kekuatan ekonomi, sosial, dan diplomasi budaya ketika dikelola secara kreatif. Demikian presentasi dari saya mengenai kajian antropologi dan sosiologi seni pada Ujung Alagena Saung Angklung Mang Ujo. Semoga memberikan gambaran tentang bagaimana budaya tradisional dapat bertahan dan berkembang, bahkan mendunia, melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.